beristighfar, kemudian ada yang mengucap syukur, dan juga benar-benar saya pun sudah tidak bisa mengatakan seperti apa lagi, karena ini benar-benar sangat indah sekali, fenomena alam yang sangat luar biasa. Sekarang sudah lewat di 9.59 atau hampir pukul 10 di kota Ternate. Ini sudah mulai kembali sedikit demi sedikit terang. Piringan bulan sudah mulai sedikit demi sedikit menjauhi piringan matahari, dan kita semua di sini sudah mulai menggunakan kacamata gerhana agar tidak kaget ketika nanti tiba-tiba cuaca dari gelap beralih ke terang. Begitu, Rizky. Iya, Rurin, harapannya juga Anda masih bisa menyempatkan untuk selfie juga ya. Iya, jangan sampai lupa ya. Momennya langka. Kita aja pasti iri ya, ingin seperti itu. Saya tunggu di pet Anda dulu ya. Nah, tapi sekali lagi Rurin, apakah memang mengingat saya membandingkan dengan wilayah lainnya begitu ya. Tadi Andro di Palu ada sejumlah masyarakat yang juga melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianut begitu ya. Nah, apakah memang di Ternate juga Anda melihat di sekitar Anda ada juga yang langsung gitu seketika begitu terjadi total solar eclipse, mereka yang bersangkutan atau masyarakat ini melakukan sholat di tempat pada saat itu juga? Iya, betul. Selain jika jadwal sebelumnya ada sholat gerhana di Masjid Raya Al Munawar Kota Ternate, namun ternyata itu tidak berjut. Baik. Tampaknya gangguan terputus kembali komunikasi dengan Rurin. Tapi informasinya akan juga sama seperti wilayah lainnya. Dilaksanakan sholat gerhana di sejumlah wilayah di Ternate. Kita satu hal sebelum kita jeda dulu sejenak, saya ingin menyampaikan, ini ada rekan saya, teman dekat saya menyampaikan informasi kepada saya, dan ini perlu untuk kita share kepada publik. Ini mengutip dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang bersabda begitu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat tanda dari ayat-ayat Allah. Keduanya tidak tertutup atau mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Tetapi dengannya Allah hendak menimbulkan khauf atau rasa takut pada kehidupan hambanya. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, terima kasih pengingat untuk pagi hari ini. Betul. Ini pengingat juga untuk semua jadi maksudnya masyarakat. begini. Keraton Ternate sudah ada peneliti dari Amerika Serikat, dan di titik lainnya banyak peneliti dari belahan dunia lainnya yang datang ke Maluku Utara ini untuk melakukan langsung penelitian mereka di Indonesia untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang langka terjadi ini. Sebenarnya ada kekhawatiran bahwa cuaca akan memburuk sama seperti semalam, namun ternyata terbukti saat ini walaupun cukup berawan di atas langit Ternate, tapi ternyata gerhana matahari total bisa tetap terlihat dengan sempurna dari kawasan Ternate, Maluku Utara ini. Ya, Dade, apakah masyarakat masih berada di lokasi ketika menyaksikan gerhana matahari total, dan seperti apa perasaan masyarakat di sana? Sampai saat ini warga masyarakat masih memenuhi kawasan Benteng Oranye yang ada di pusat kota Ternate ini, Sumi, karena memang momen langka ini belum tentu bisa disaksikan sekali dalam seumur hidup oleh warga masyarakat. Tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah warga, ada mereka yang datang dari Pulau Tidore, yang artinya mereka harus menyeberang dari tempat tinggal mereka di Tidore. Dilakukan ketika gerhana matahari terjadi. Iya, gerhana matahari total terjadi karena permukaan matahari tertutup lalu coronanya itu terlihat. Di luar gerhana matahari total, mereka para astronom memakai yang disebut coronagraph itu. Jadi ditutup, tapi ternyata kan itu tidak seperti pada saat, tetap ada perbedaan. Lebih ada bagian yang tidak bisa dilihat dengan alat itu.
Dan yang juga menarik kan ketika totalitas, saya kira ada juga dari ITB, ITB itu yang meneliti, mau mencoba meneguhkan teori relativitas Einstein. Saya tertarik tuh. Itu juga ramai dibicarakan. Bagaimana hubungannya tuh antara membuktikan teori relativitas Einstein dengan gerhana matahari? Iya, matahari itu kan benda yang masanya besar, dia gravitasinya besar begitu ya. Nah, teori relativitas umum itu mengatakan salah satunya itu adalah masa yang besar ini akan menyebabkan ruang waktu itu kan melengkung. Jadi ketika ada cahaya, si cahaya ini tidak lagi mengikuti garis lurus, tapi mengikuti lengkungan ruang dan waktu ini. Nah, ini hanya bisa diamati di sekitar objek-objek yang masanya besar. Jadi ini adalah saat-saat di mana bisa dilihat apakah Einstein ini benar atau tidak, kurang lebih ya. Sekarang kita ke Jakarta ya, Fia? Ya, baik. Kita akan melihat bagaimana Bu saat ini posisinya di Jakarta. Sekali lagi, kalau di Jakarta tadi ya sangat disayangkan hanya sebagian saja, tapi tidak mengurangi indahnya gerhana matahari yang terjadi hari ini. Prosesnya sudah selesai Bu ya, ini juga hampir sama tadi seperti beberapa wilayahnya sudah mulai persinggungan terakhir, kontak terakhir antara sudah hampir selesai. Kalau menurut catatan kan tinggal berapa menit lagi ya akan. Jadi ini disebut kontak ketiga itu ini ya? Ketiga itu jadi kontak pertama itu ketika mulai tempel, lalu kedua penuh, ketiga ketika mulai meninggalkan, lalu 4 ya selesai. Yang selesai. Sudah tidak ada kontak. Ini ya mulai akan meninggalkan gerhana fenomena gerhana matahari tadi itu. Jadi ini saat-saat dimana seharusnya sebetulnya masyarakat menggunakan kacamata tuh di sini, Bu. Sudah sejak, kalau untuk Jakarta sejak awal memang harus pakai. Karena sebagian. Karena hanya ya? sebagian. Oke. Ini kira-kira berlangsung berapa lama, Bu, sampai akhirnya selesai? Kalau melihat keadaan atau situasi seperti ini. Kalau kita lihat datanya kan dari sejak maksimum tertutup semua sampai akhirnya selesai itu ada sekitar 1 jam 10 menit ya. Jadi untuk Jakarta ya, jadi kita hitung saja ini akan selesai dalam beberapa menit saya kira. Dipersembahkan oleh alam ini selalu menjadi perhatian khusus manusia penghuni bumi sejak zaman peradaban kuno hingga modern. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, terdapat berbagai mitos tentang gerhana. Misalnya, mitos tentang matahari yang dimakan dewa. Menurut mitos Jawa, Dewa Bathara Kala menelan matahari agar tetap hidup. Sementara kepala Bathara Kala dipenggal dan tubuhnya terhempas ke bumi menjadi lesung. Manusia harus memukul-mukul lesung untuk menyelamatkan matahari. Kisah tersebut punya versi yang mirip dalam kebudayaan lain, misalnya Bali, Tidore, dan Tiongkok. Intinya tentang matahari ditelan makhluk raksasa. Mitos lainnya dalam budaya sejumlah daerah juga melarang ibu hamil beraktivitas, serta melarang masyarakat memasak atau memotong dengan alat tajam ketika gerhana sedang berlangsung. Menurut dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Heri Santoso, di dalam mitos terdapat logos atau falsafah yang tersembunyi. Misalnya dengan sibuk membunyikan lesung untuk mengusir Bathara Kala, masyarakat akan terlalu sibuk untuk melihat langsung matahari, sehingga bahaya kerusakan mata terhindar. Ya, kalau di zaman dulu ketika terjadi gerhana orang tidak bisa melihat ya. kekayaan hitam bakalnya di samping untuk pengamanan dari abrasi pantai. Laiklan. Sudah tersambung kembali. Hera. Hai Elvira dan Prabu, saat ini kita lihat bagaimana Anda juga bisa menyaksikan langsung
sudah kembali seperti semula. Gerhana matahari tampaknya sudah selesai dan masyarakat juga sudah membubarkan diri. Di belakang saya Anda bisa lihat sudah hanya tersisa beberapa pengunjung saja yang memadati 10 km Teluk Palu di pantai Teluk Palu ini, dan sampai saat ini saya kembali merasakan panasnya cahaya matahari dan sudah tidak ada lagi persinggungan dengan bulan sampai saat ini yang saya rasakan di sini. Dan kita lihat bahwa masyarakat sendiri pada saat tadi berlangsung gerhana matahari total, beberapa memang tidak menggunakan kacamata khusus. Jadi mungkin memang ada mereka yang memang sudah mengetahui tapi kemudian tidak terlalu menggubris himbauan tersebut. Namun ada pula mungkin saja yang tidak mengetahui dan kemudian menyaksikan gerhana matahari tersebut dengan mata telanjang, dan hal tersebut tampaknya membuat harusnya mereka bisa mempertimbangkan ataupun sosialisasi mungkin lebih bisa ditingkatkan, meskipun sudah banyak memang sosialisasi dilakukan. Namun yang pasti saat ini kita tampaknya memasuki sudah menyelesaikan 3 fase utama untuk gerhana matahari total. Kalau disebutkan narasumber di studio tadi ada 4 fase sesungguhnya, jadi kita tampaknya sudah meninggalkan hal tersebut. Persinggungan antara bulan dan matahari sudah selesai, gerhana matahari total juga sudah usai. Yang tidak usai adalah memori dan kemudian perasaan yang bisa saya rasakan di sini bersama masyarakat dan juga pengunjung yang ada di sini, bersama kru juga di sini yang menjadi salah satu saksi langsung bagaimana gerhana matahari total terjadi begitu sempurna, begitu indah. Penurunan detik-detik penurunan suhu kira-kira menurut beberapa artikel yang saya baca ada sekitar 3 derajat Celcius penurunan suhu udara. Hal tersebut bisa kami rasakan langsung. Kemudian dari terang gelap, kemudian kembali terang juga bisa kami rasakan langsung, dan suasananya juga yang tidak bisa saya ceritakan mungkin karena begitu antusias juga saya melaporkan untuk gerhana matahari total kali ini. Dan Prabu Elvira, bahwa memang untuk gerhana matahari total saat ini tampaknya dipenuhi oleh lebih dari 150 ribuan masyarakat Palu yang memang hari ini adalah hari libur nasional. Itu menjadi salah satu pemicu juga mereka akhirnya tumpah ke Talise ini di salah satu kota Palu ataupun jantung kota Palu, di bibir pantai yang sangat terkenal yaitu Teluk Palu ini yang menjadi identitas kuat Palu, Sulawesi Tengah. Dan Anda mungkin bisa melihat bahwa saya sudah mulai memecingkan mata bahwa matahari tampaknya sudah mulai tepat di atas saya dengan panas khas pantai Teluk Palu. Demikian Prabu dan Elvira, kembali ke Anda. Baik Hera, jadi kalau Hera punya memori ya, saya juga punya memori menyaksikan teman-teman menyaksikan gerhana matahari. Hera jangan lupa untuk kembali ke Jakarta, kelamaan di sana memorinya selesai hilang. Baik, kita juga sambil akan melihat bagaimana langit Jakarta dan puncaknya juga sudah lewat sebenarnya di Jakarta. Betul, dan hanya ada gerhana matahari sebagian saja. Tapi Bu, kita melihat tadi sejumlah titik laporan rekan-rekan kami. Apa yang kemudian intisari yang bisa kita ambil dan kedepannya seperti apa? Karena fenomena ini, alhamdulillah Indonesia sudah beberapa kali dialami, tapi kemungkinan itu masih akan jauh di titik yang sama, lintasan yang sama, hanya sekitar 300 sampai 300 statistik ya. Kalau statistik bahkan ada yang 500 tahun ya. Jadi tidak ada formula khusus untuk menghitung kapan persis lewat di tempat yang sama, jadi itu berdasarkan statistik saja. Saya kira kalau kita perhatikan mulai dari tadi pagi ya, beritanya ada banyak hal. Satu catatan yang mungkin bisa disampaikan di sini adalah ya, untuk masyarakat umum yang menikmati ini ada ingatan yang akan dibawa, peristiwanya sudah selesai, tapi untuk para ilmuwan ini baru langkah awal untuk melanjutkan, karena semua hasilnya itu kan akan diteliti. Jadi kerja kerasnya ini akan terus berlanjut dan kita akan menunggu hasil mereka apa untuk yang Indonesia baru. Sendiri apa Bu? Untuk Indonesia, iya. Ya bagaimana Indonesia sekarang kan ini yang buat Indonesia begitu. Nah setelah ini what next gitu? Iya, pengetahuan tentang astronomi ini sekarang sudah semakin luas ya, sehingga minat terhadap bidang-bidang yang semula sangat langka, saya kira kami berharap ya akan terpicu dengan peristiwa ini. Itu yang pertama, dan yang kedua saya kira kalau kita amati